Karena waktu itu saya sering ke Pokcahu, bulan Desember saya jaga buah, saya mohon dimakan sebesar-besarnya. Silakan terima Pak. Tersisa 839.000. Silakan dapat kemenangan untuk pelayanan. Saya terima sebanyak itu. Terima kasih. Kristus, Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan yang dikasih, mohon maaf dan mohon izin karena harus memotongkan Bapak Ibu semua karena mengingat waktu kita sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati dengan pihak keluarga. Kita akan melaksanakan kebaktian, yaitu kebaktian SPPer dan SPP yang kita laksanakan pada sore hari ini. Sebelum kebaktian ini kita mulai, izinkan saya atas nama pengurus lingkungan menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan kami kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir, teristimewa Ibu Pendeta Pelayanan yang pada sore hari ini hadir bersama-sama dengan kita dalam rangka kita berkumpul bersama bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, sebelum kebaktian ini juga kita mulai, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan untuk kita pada sore hari ini. Yaitu yang pertama, besok hari Minggu kita akan melakukan pelayanan, yaitu di Gereja Gloria, ya, Gloria 1 jam 7, yaitu tanggal 13 Oktober 2024 dengan petugas, yaitu penyambut jemaat Penetua Jefferson Franklin dan Diakon Daniel Kamis. Kemudian untuk doa pembuka Penetua Aguste Hanua. Untuk membaca berita jemaat yaitu Diakon Marini Daniel Kamis, Presbiter Penetua Andres Noah, dan untuk liturgusnya itu Bapak Penetua Yohanes, pembaca Alkitab Penetua Pris Meletina, dan untuk penghitung jemaat Penetua Harno dan Diakon Jakob Andreas. Sedangkan untuk mengumpul persembahan atau kolektan yaitu Penetua Filius Temungka, Penetua Betsiana Bosong, Diakon Meldaryanti, dan Diakon Oberjuni. Sedangkan untuk menyerah kantong itu Penetua Deborah Harno. Untuk penyedia puji-pujian Penetua Eka Sinta Asi, dan doa penutup Penetua Sidi. Jadi besok kita melaksanakan pelayanan jam 7 dan pakaian yang kita gunakan menggunakan batik yang terbaru, ya, batik yang terbaru itu pakai, yang laki-lakinya pakai lawung dan yang perempuan pakai suping. Dan bagi Bapak Ibu yang pengerjaan batiknya masih belum selesai, itu bisa menyesuaikan dengan warna yang mirip-mirip lah, yang penting bisa hadir. Jadi mohon kehadiran kita semua bisa turut ambil bagian di dalam pelayanan tersebut. Pada hari ini, kebaktian pada hari ini di tempat keluarga Bapak Ismail Tumun ini, yaitu kebaktian SPPer sekaligus SPP, itu sebagai liturgus Ibu Penetua Ani Kulatsi, ya. Sedangkan untuk pembuka ya saya sendiri. Terus untuk kolektan Bapak Diakon Yakob Andreas serta singer Ibu Penetua Anggia Ajangga. Jadi mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan.
Dan dalam kesempatan ini juga saya mohon izin Ibu Pendeta, barangkali ini nanti bisa ada yang merasa terpanggil, karena memang konsep awal untuk kebaktian SPB ini, kami itu setiap melaksanakan kebaktian SPB ada semacam pembelajaran dari salah satu penetua atau siapa saja yang merasa terpanggil pada saat itu untuk menyampaikan, apakah itu berupa renungan, apakah itu berupa telaah, atau juga kesaksian pribadi. Jadi mohon izin, barangkali ada yang merasa terpanggil. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, kita bisa lanjut. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk kita pada sore hari ini. Selanjutnya kami serahkan kepada pihak tuan rumah. Barangkali adalah hal yang mau disampaikan berkaitan dengan pelaksanaan kebaktian kita pada sore hari ini. Kami persilakan. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore Bapak Ibu Pendeta yang kami hormati dan sidang jemaat yang telah menyiapkan waktunya untuk kita sama-sama pada sore hari ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur karena setelah kami berobat di Jakarta selama kurang lebih 4 bulan, rasanya sampai saat ini semuanya lega dan napas tambah hari tambah baik. Nah, ini bukan kekuatan kami, tapi hanya pengasihan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Selaku orang tua, saya dengan istri selalu bersyukur pada Tuhan bahwa walaupun usia kami sudah lanjut, tapi kami masih bisa beraktivitas. Ini oleh tadi kasih setia Tuhan itu memang luar biasa kami rasakan, dan tidak lagi yang kami rasa sakit selama kami rasakan sebelum kami operasi di Harapan Kita untuk anak dan menantu kami dan cucu juga. Juliandri Ano, yaitu Andri sama Elva Justisia, dan anak mereka Brescia Manuela sudah kurang lebih 4 tahun setengah. Dia sudah masuk di TIKA Katolik di Palangkaraya. Juga mohon keluarga ini selalu dilindungi, dan cucu kami ini juga dalam pertumbuhannya diberi kekuatan kesehatan juga bagi orang tuanya. Sudah itu anak kami yang kedua, yaitu Triagus dan Elga Marinda. Mereka ada dikarunia anak yaitu 2 orang, yaitu Benedik Geopan Elnius sudah ditika juga, dan yang keduanya yaitu Benatsir, usianya kemarin 4 bulan. Jadi 4 bulan 1 hari ini. Cucu kami yang ketiga.
Nah, ada kesepakatan dengan pihak besan kami yang di Tamun Bungai, Pak Dwianto, karena cucu kami ini mau dibaptis di gereja Keprata. Nah, jadi maunya kami di sini, tapi mereka juga mau juga di sana, ya tidak apa-apa, sama saja. Jadi rencananya mungkin kurang lebih tanggal 20-an kira-kira hari Minggu. Jadi di Prata juga ibadahnya, ucapan syukurnya di Tamun Bungai. Ya, kita bersyukur karena semuanya baik-baik saja. Yang dalam ibadah ini semua adik-adik keluarga kami dari Palangkaraya, Telaken, Sampit semua tidak hadir karena ya banyak yang kegiatan juga, ada yang ibadah minggu, ada pelayanan juga, jadi tidak apa-apa kami. Yang penting nanti didoakan aja. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Selanjutnya ibadah kita kami serahkan langsung kepada liturgi yang liturgus kita, Ibu. Terima kasih. Selamat sore. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Disilakan duduk kembali. Ya Tuhan Yesus, segala puji, syukur, dan hormat kami bawa kepadamu, sebab Tuhan Yesus dengan setia menyertai, melindungi, menolong, dan memberkati hidup kami dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai dengan sore hari ini kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga atas perkenan Tuhan kami jemaat-Mu dapat hadir dalam ibadah skuter sekaligus SPB lingkungan Kalawang 4 di tempat keluarga Bapak Ismail Tumon. Ya Tuhan, berkatilah keluarga dalam rumah tangga ini yang dengan sukacita menerima kami di tempat ini untuk bersama-sama beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Berkati juga Ibu Pendeta yang pada saatnya nanti akan memberitakan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak dapat hadir dalam ibadah ini karena berbagai sebab. Kiranya Tuhan berkenan memelihara, melawat, dan memberkati kehidupan mereka, sehingga di lain kesempatan mereka boleh bersama dengan kami untuk beribadah memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami akan firman-Mu dan dimampukan melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari, dan iman kami semakin bertumbuh dan teguh dalam Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa syukur kami, kiranya Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti. Doa syukur ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum aku membaca firman Tuhan ini, sebenarnya di Alkitab itu terlalu kecil sehingga susah kita membacanya. Ayub Ayub pasal 20 ayat 1 hingga 29 dengan perikop pendapat Sobar
bahwa sesudah kemujuran sebentar orang fasik akan binasa. Dalam nama Tuhan Yesus kita membacanya. Maka Sopar orang nama menjawab, oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab, karena hatiku tidak sabar lagi. Kudengar teguran yang menghina aku, tetapi yang menjawab aku ialah orang budi yang tidak berpengertian. Belumkah engkau mengetahui semuanya itu sejak dahulu kala, sejak manusia ditempatkan di bumi, bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata. Walaupun keangkuhannya sampai ke langit dan kepalanya mengenai awan, namun seperti tahinya ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapa yang pernah melihatnya bertanya, di mana dia? Bagaikan impian ia melayang hilang, tak berbekas, lenyap bagaikan penglihatan waktu malam. Ia tidak lagi tampak pada mata yang melihatnya, dan tempat kediamannya tidak melihatnya lagi. Anak-anaknya harus mencari belas kasihan orang miskin, dan tangannya sendiri harus mengembalikan kekayaannya. Tulang-tulangnya boleh penuh tenaga orang muda, tetapi tenaga itu pun akan membaringkan dia bersama dia dalam debu. Sungguh pun kejahatan manis rasanya menyembunyikannya di bawah lidahnya, menikmatinya serta tidak melepaskannya dan menahannya pada langit-langitnya. Namun berubah juga makanannya di dalam perutnya menjadi bisa ular terdung di dalamnya. Harta benda ditelannya, tetapi dimuntahkannya lagi. Allah yang mengeluarkannya dari dalam perutnya. Bisa ular tadung akan disapnya, ia akan dibunuh oleh lidah ular. Ia tidak boleh melihat batang-batang air dan sungai-sungai yang mengalirkan madu dan dadih. Ia harus mengembalikan apa yang diperolehnya dan tidak mengecapnya. Ia tidak menikmati kekayaan hasil dagangnya, karena ia telah menghancurkan orang miskin dan meninggalkan mereka terlantar. Ia merampas rumah yang tidak dibangunnya. Sesungguhnya ia tidak mengenal ketenangan dalam batinnya. Ia tidak akan terluput dengan membawa harta bendanya. Suatu pun tidak luput daripada lahapnya. Itulah sebabnya kemujuran tidak kekal. Dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah, dia penuh khawatir. Ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyatnya. Untuk mengisi perutnya, Allah melepaskan ke atasnya murkanya yang menyala-nyala dan menghujankan itu kepadanya sebagai makanannya. Ia dapat meluputkan diri terhadap senjata besi, namun panah tembaga menembus dia. Anak panah itu tercabut dan keluar dari punggungnya. Mata panah yang berkilat itu keluar dari empedunya. Ia menjadi ngeri.
Kegelapan semata-mata tersedia bagi dia, api yang tidak ditiup memakan dia dan menghabiskan apa yang tersisa dalam kemahnya. Langit menyingkapkan kesalahannya dan bumi bangkit melawan dia. Hasil usahanya yang ada di rumahnya diangkut semuanya habis pada hari murkanya. Itulah ganjaran Allah bagi orang fasik, milik pusaka yang dijanjikan Allah kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya raga, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita akan mendengarkan pujian dari SPB Lingkungan Pelayanan 4. Kami persilakan.
pulang dari rumah, istri saya tuh merebus makanan untuk ayam, tulang ayam untuk sapam di muka. Itu airnya itu satu panci besar, main didih sama sekali. Istri saya mengangkatnya, tiba-tiba tersiram, terlepas. Yang anehnya, pertolongan Tuhan ini luar biasa. Kalau menurut logika, dari dada, perut, sampai kaki itu kena semua. Tapi kenapa hanya kedua kakinya saja? Saya juga mengucap syukur pada Tuhan, pertolongan, yaitu dari kakak kita, yaitu Pak Ismail dan istrinya datang ke rumah, membawa obat untuk mengoleskannya kepada istri saya. Dan kebesokannya penetua dan diakun serta pendeta Ibu Yeyen mendoakan untuk istri saya, untuk kami sekeluarga di rumah. Kami percaya kepada Tuhan. Doa orang banyak besar kuasanya. Ternyata berapa hari kemudian, sebenarnya istri saya ini kakinya itu masak. Tidak mungkin hanya terlepas kulitnya saja. Tidak masuk akal. Susah sembuhnya. Itu susah sembuhnya. Tapi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Pertolongan Tuhan dengan doa kita semua, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sehingga istri saya itu dalam beberapa hari dipulihkan oleh Tuhan. Luar biasa. Boleh saja kalau bapak-bapak ibu-ibu melihat kakinya. Itu yang terjadi. Ibu Yeyen sekalipun sudah melihatnya ya. Nah, ini yang terjadi dalam hidup kami. Nah, ini berkat Tuhan. Sehingga istri saya pada saat ini dapat melayani Tuhan. Inilah kuasa Tuhan terhadap kami sekeluarga. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore Ibu Bapak, jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kebenaran firman-Mu yang dibacakan dan akan bersama diperdengarkan menjadi suluh dan pelita di dalam kehidupan kami. Amin. Bagi
ketika Allah merancangkan yang begitu istimewa dalam hidup kami. Biarlah kami pula boleh menerimanya dengan baik dan menandai pemberian Tuhan dengan rasa syukur yang begitu besar. Pada sore hari ini kami telah diberkati oleh firman-Mu. Kami boleh belajar dari Ayub dan Jofar, agar kami tidak cepat menilai kehidupan orang lain, tetapi kami melatih diri kami untuk menilai siapa kami di hadapan Tuhan, yang diberikan kepercayaan, yang diberikan mandat, yang diberikan kuasa untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Kasih kami di tempat ini Bapak Ismail Tumon dan Ibu telah menerima kehadiran kami dalam ibadah SPIPER dan ibadah SPB. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, bersama di hadapan-Mu dengan kerendahan hati, kami berdoa untuk kedua orang tua kekasih kami ini. Mereka sangat berbahagia menikmati usia indah yang Engkau anugerahkan. Mereka telah menikmati banyak musim kehidupan yang datang silih berganti, mewarnai perjalanan hidup mereka. Kuat sehat sakit telah mereka hadapi dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan menjaga, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Berangsur-angsur dipulihkan, disehatkan dan dikuatkan karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Beliau mampu berdiri menyaksikan setiap kemurahan Tuhan dengan lantang, karena ada iman yang begitu besar dalam proses kehidupan yang dilewati oleh ibu bapa kekasih kami di tempat ini. Dan sebab itu Tuhan, kepada-Mu kami memohon dan meminta, berikanlah terus kebahagiaan kepada Bapak Ismail Tumon dan istri di tempat ini. Rencana masa depan mereka, bagi anak menantu cucu, bagi berjalannya rumah tangga mereka, kekasih kami di tempat ini senantiasa ada dalam lawatan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Berkat Tuhan tersedia mencukupkan kehidupan ibu bapa kekasih kami di tempat ini, sehingga sebagai suami istri, sebagai orang tua, sebagai tambi dan gue, sebagai saudara, mereka tetap boleh hidup rukun dalam cinta kasih Tuhan, dalam keyakinan mereka ada sampai pada hari ini karena kebaikan, karena kemurahan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Teruslah beri kekuatan kesehatan kepada ibu dan bapak kekasih kami di tempat ini Tuhan, agar langkah juang mereka boleh tetap menjadi berkat dan sukacita. Untuk ibu kekasih kami, Nyonya Ismail Tumon, kami serahkan juga ke dalam tangan pengasihan-Mu sebagai anggota SPIPER, jemaat GKI Kalawan di tempat ini. Kami percaya kuasa Tuhan pun terjadi. Beliau hadir sebagai perempuan hebat yang diberkati oleh Tuhan, menjadi pendamping, menjadi ibu, menjadi tambi. Dan terus dalam keadaan kuat dan sehat, dan pengharapan hanya satu, bahwa apa yang mereka nikmati adalah bersumber daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bawa kedua orang tua kekasih kami di dalam doa dan pengharapan kami, dan pemeliharaan Tuhan sungguh nyata bagi hidup mereka. Demikian untuk anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu kekasih dari ibu bapak kekasih kami di tempat ini. Kami mau doakan saudara kami Julie Andriano dan Elva Justisia, bersama dengan anak kekasih mereka Blesea Manuela. Terima kasih Tuhan bahwa anak menantu dan cucu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ketika mereka bertugas bersekolah di Palangkaraya, kami percaya cinta kasih Tuhan ada untuk keluarga kekasih kami ini. Dan biarlah mereka boleh menjadi orang tua yang penuh tanggung jawab, menaruh rasa hormat kepada Maha Besar Tuhan, untuk boleh menjadi orang tua terbaik bagi anak kekasih mereka bersehat. Dan juga untuk cucu kekasih ini diberkati oleh Tuhan dalam tumbuh kembang fisik, mental, rohaninya, diberkati masa sekolahnya pada saat ini agar ia bertumbuh menjadi anak cucu yang membanggakan. Singkirkan sakit penyakit, bahkan hal-hal yang tidak baik dan tidak berkenan. Tapi dalam kuasa dan pimpinan Tuhan, kami percayakan cucu kekasih ini untuk diberkati oleh Tuhan. Demikian untuk anak, menantu dan cucu dari ibu dan bapak di tempat ini, Tri Agus Elinus dan Elga Marinda.
bersama dengan kedua anak kekasih mereka, Benedict, Geovan, dan Benezril. Tuhan Bapa di surga, Engkau maha baik, mengaruniakan dan mempercayakan kedua anak kekasih kepada ibu dan bapaknya. Dan Engkau boleh memberkati kedua orang tua agar sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam menjalankan amanat yang bersumber daripada Tuhan. Untuk tetap setia sebagai suami dan istri, saling melengkapi, saling menguatkan. Bahkan dalam membesarkan, mendidik, dan mengurus anak-anak yang Engkau percayakan. Dalam tumbuh kembang mereka, fisik mental rohani mereka pun kami percaya diberkati oleh Tuhan. Bahkan untuk cucu ketiga dari ibu bapa di tempat ini, Benazril, sudah berusia 4 bulan 1 hari. Dan pada bulan Oktober ini, ia akan diserahkan oleh kedua orang tuanya untuk menerima baptisan kudus. Kami percaya Tuhan, orang tua diberkati oleh Tuhan ketika dengan penuh kerendahan hati dalam rasa syukur untuk menyerahkan anak kekasih mereka menjadi kepunyaan Tuhan. Agar dalam pemeliharaan Tuhan, anak cucu kekasih dari keluarga di tempat ini bertumbuh dengan baik. Dan biarlah proses yang akan mereka lewati dalam baptisan, bahkan ucapan syukur yang akan dilaksanakan di tempat orang tua kekasih di Tambun Bungai, diberkati dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, lancarkan usaha dan pekerjaan anak menantu dari ibu dan bapak di tempat ini. Kami juga mau berdoa untuk besan dari keluarga di tempat ini, Bapak Riki dan Ibu Riki yang boleh datang. Berikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Sebagai Tambi dan Ibu juga kami percaya mereka bersukacita, mereka bersemangat. Mereka bersyukur menjalankan hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Secara khusus dengan hadirnya cucu-cucu kekasih yang mewarnai perjalanan hidup mereka. Kami juga mau berdoa untuk keluarga atau saudara atau adik-adik kekasih dari ibu dan bapak di tempat ini yang tidak dapat hadir bersama, baik itu yang tinggal di Palangkaraya, Talaken, Sampit, dan di mana-mana tempat. Bersama Tuhan, kami mohon dan meminta agar Engkau pun menyertai dan memberkati kehidupan saudara-bersaudara dari ibu dan bapak kekasih kami di tempat ini dalam usaha, pekerjaan, rumah tangga, dan segala sesuatu yang mereka perjuangkan terjadi atas kehidupan kami. Apapun masalah dan pergumulan yang kami hadapi di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah dunia kerja kami, di tengah-tengah rumah tangga kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Maha mengetahui. Terima kasih Bapak. Demikian kami juga mau berdoa untuk pelayanan yang diberikan oleh pengurus atau ibu bapak penetua diakon lingkungan pelayanan 4 Jemaat GKI Kalawah. Pakailah kami Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Sekalipun ada banyak tugas, tanggung jawab, pekerjaan di mana kami harus membagi tenaga, waktu, dan pikiran kami untuk melayani Tuhan dan mengabdikan diri kami pada dunia kerja kami. Kami mohon Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan kemampuan. Demikian kami mau berdoa untuk ketua lingkungan kami di tempat ini. Tuhan, Engkau Allah yang maha baik, Engkau Allah yang maha kasih. Engkau adalah tabib yang luar biasa. Kami serahkan Bapak kekasih kami yang dipercayakan sebagai ketua lingkungan 4 di tempat ini. Ketika ia harus menghadapi kondisi fisik yang lemah dalam keadaan sakit, ada kuasa Tuhan yang akan terus melawat dan menyemangatinya. Kami selalu berdoa agar kesembuhan Engkau hadirkan, sehingga pelayanan terus dilakukan karena Tuhan, karena cinta kepada Tuhan. Dan biarlah kehidupan Bapak kekasih kami bersama dengan keluarga tetap ada dalam pengawasan Tuhan, dan pengobatan yang boleh dijalani, diterima, memampukan Bapak kekasih kami untuk kuat sehat, sehingga senantiasa bersukacita dan bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anggota jemaat lingkungan pelayanan 4, mereka yang sakit, mereka yang dirawat di rumah, mereka yang berjuang melawan sakit penyakit itu, mereka dalam proses pemulihan. Siapapun mereka, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apapun permasalahan pergumulan hidup yang sedang mereka hadapi, Tuhan adalah Allah yang baik. Jamahlah mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mendatangkan kesembuhan dan kepulihan yang luar biasa. Itu yang mereka nantikan, itu yang mereka rindukan terjadi atas hidup mereka.
dengan iman kami berdoa, dengan keyakinan Tuhan tabib yang ajaib menjamah mereka dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa dalam kerajaan surga. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kehendak-Mu terjadi, bukan kehendak kami sebagai manusia. Diberkatilah kami pun sebagai hamba-hamba-Mu yang melayani dengan penuh sukacita, menyampaikan kebenaran firman-Mu dan menyaksikan kebaikan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Pakai kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami, ini harapan kami bagi keluarga di tempat ini, bagi persekutuan kami, bagi warga jemaat kami, bagi pengurus lingkungan kami yang dalam keadaan sakit, menghadapi pergumulan dan permasalahan. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Baik, Maha Melihat. Ini doa yang kami bawa dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersama mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, jika juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita memberi persembahan kita, marilah kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu tiap-tiap hari yang kami terima. Dan pada saat ini kami akan memberikan persembahan syukur sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkatinya agar dapat dipergunakan melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Sementara kantong kolektif diedarkan, kita menyanyi dari PKJ 216 bait 1 sampai dengan 5, dan pada bait yang kelima nanti jemaat bangkit berdiri. Di hatiku, tetap di hatiku.
kita tutup ibadah SPPer dan SPB ini dengan menerima berkat Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Ibadah kita selesai, selamat sore menjelang malam. Terima kasih untuk kebersamaan kita, Tuhan berkati. Kami kembalikan kepada pengurus. Bapa, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur karena Engkau begitu luar biasa dalam menyertai dan memberkati kami. Teristimewa penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami pada saat ini. Dari awal sampai berakhirnya ibadah ini, kami sungguh merasakan bahwa Engkau beserta kami. Kami percaya firman Tuhan yang telah bersama kami dengarkan pun tidak berlalu begitu saja dari pendengaran dan ingatan kami. Bahkan pulang dari sini kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat Tuhan terus dipercayakan atas keluarga orang tua terkasih kami, Bapak Ismail Tumon bersama dengan istri, anak, menantu, cucu di tempat ini. Sehingga atas berkat yang Tuhan percayakan, dengan sukacita mereka berbagi berkat dengan menyiapkan makan dan minum untuk bersama kami makan dan minum. Engkau berkati Tuhan makanan dan minuman ini menjadi sumber kesehatan dan kekuatan atas tubuh setiap kami. Dengan tubuh yang sehat dan kuat, kami dapat melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkat Tuhan senantiasa dipercayakan atas keluarga di tempat ini, dan berkat Tuhan juga dipercayakan atas setiap orang yang mengucap syukur dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Amin.